Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kembali pada sore hari ini kami datang memuji dan memuliakan Engkau Bapa, karena memang Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami karena Engkau berfirman, 1-2 orang berkumpul di dalam nama-Mu maka Engkau ada, dan kami tahu Engkau ada di tempat ini karena kami melayani Engkau dengan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur pada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama akan lihat firman Tuhan. Kita lihat dari Kitab Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 49. Saya akan bacakan firman ini. 2 macam dasar. Di sini kata firman Tuhan bahwa ada 2 macam dasar. Jadi di sini kita lihat 2 macam dasar, berarti dasar berbicara tentang fondasi kehidupan. Jadi fondasi kehidupan ini kita lihat dari dasar. Dasar itu berarti fondasi. Jadi ada kekristenan, ada 2 kekristenan yang kita ketemukan saat ini. 2 kekristenan ini, di sini firman Tuhan katakan bahwa 2 macam dasar. Berarti ada yang betul-betul sungguh-sungguh dan ada yang mungkin kekristenan ini bukan, ada yang setengah-setengah saja. Kita lihat firman Tuhan katakan begini. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Dikatakan bahwa mengapa kamu berseru kepada Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Kenapa? Sampai firman ini berbicara tentang kenapa kita berseru-seru tetapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Ini kita lihat di dalam kedua kekristenan ini. Tentu yang dibicarakan ini orang-orang Kristen yang hidup tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mungkin mereka katakan bahwa saya sudah pergi ke gereja, saya sudah melakukan ini, saya melakukan itu, saya beribadah ini, beribadah itu. Tapi Tuhan tahu bahwa kenapa sampai Tuhan berbicara ini kepada kita. Di sini saya katakan bahwa 2 macam dasar atau fondasi di dalam kehidupan kita. Itu judulnya. Bahwa fondasi kalau tidak kuat, orang yang fondasi tidak kuat, maka itu mereka yang di sini Tuhan sudah katakan bahwa berseru, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Ini orang yang punya fondasi tidak kuat. Di dalam firman ini dikatakan bahwa mereka ini fondasi di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Kita mungkin katakan bahwa kita orang-orang percaya, tetapi fondasi kita tidak kuat. Nah, fondasi tidak kuat ini bagi mereka yang mungkin pergi beribadah, selalu datang kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan kamu berzina, jangan kamu menipu, jangan melakukan dosa apapun, jangan ada pertikaian, pembunuhan. Ini orang-orang yang imannya atau fondasi di dalam kekristenan atau di dalam Tuhan itu tidak kuat. Fondasi, kita lihat satu bangunan. Ada dalam satu bangunan, kalau satu bangunan itu kalau mau dibangun, tentu dibuat itu cakar ayam itu dulu. Dan kalau mau dibuat cakar ayam itu kan digali.
digali, diberi semen, ditanam besi. Supaya apa? Supaya waktu gempa datang atau badai datang, rumah itu tidak akan goyah. Itulah mereka buat seperti itu, dibuat fondasi dulu, baru tanam dulu itu, cakar ayam itu, baru mulai mereka membangun. Kalau fondasi itu kuat, biar badai datang, persoalan datang, masalah datang di dalam kehidupan kita tidak akan goyah. Karena kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita bangun firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, setiap hari kita ada di dalam firman-Nya. Yang punya firman itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Kalau Dia ada di dalam kehidupan kita, kita tanam di dalam hati kita, kalau firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kita, maka kita akan kuat. Sekalipun badai datang, sekalipun persoalan datang, masalah datang silih berganti dalam kehidupan kita tidak akan goyah. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu masalah dalam rumah tangga, atau masalah di luar, atau dalam keluarga, atau dimanapun, pekerjaan, ataupun apapun juga, tetap kita kuat. Karena kita dibangun di atas fondasi, di atas batu yang kuat. Sebagai batu penjuru adalah Yesus Kristus. Kalau kita bangun di atas batu itu, maka kita tidak akan goyah. Dan rumah yang dibangun di atas batu dan dibuat dengan cakar ayam yang kuat, tentu dia tidak akan goyah. Biar angin ribut, biar gempa datang, mungkin itu juga tidak akan retak. Kalau dibangunnya benar. Ini berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Mungkin kita katakan kita sebagai orang percaya, kita kenal Tuhan. Tapi apakah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Banyak orang katakan bahwa dia anak-anak Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Tetapi belum tentu dia melakukan apa yang Tuhan katakan. Kita bisa hitung orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang-orang yang dibangun di atas batu itu bisa dihitung. Karena Yesus adalah batu penjuru. Kalau kita dibangun di atas firman-Nya, karena Yesus adalah firman-Nya, maka tentu kita akan kuat. Apapun terjadi di dalam kehidupan kita tidak akan ragu. Karena Dia ada bersama-sama dengan kita setiap saat. Coba kita masing-masing koreksi kita punya hidup. Selama kita dalam pengiringan akan Tuhan, apakah pernah Tuhan mengecewakan kita atau tidak? Karena kita percaya kalau orang yang dibangun di atas dasar yang kuat, di atas firman, sebagai Tuhan Yesus sebagai firman-Nya, kita tidak akan goyah. Mungkin itu ada kalanya juga Tuhan izinkan, ada kelaparan, ada persoalan, ada masalah, ada sakit penyakit. Tetapi kalau kita bersama-sama dengan Yesus, tentu kita selalu berseru kepada Dia. Kita tidak akan goyah, karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Beda dengan orang-orang dunia. Orang-orang dunia itu mungkin sering kalau sudah sakit, ada persoalan, mungkin lari cari penolong dari orang-orang lain. Apakah orang lain itu bisa memberi jalan keluar untuk mereka? Karena jalan keluar itu hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada dimanapun juga. Mungkin orang-orang itu hanya dengar dan hanya dengar. Tapi mereka tidak bisa menolong sampai mengobati luka yang ada di dalam batin kita. Tapi Yesus sanggup untuk mengobati luka yang ada di dalam batin kita. Apapun terjadi dalam kehidupan kita, pasti Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita lanjut. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya
akan kunyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Firman Tuhan bilang begini, katakan begini. Orang, di sini dikatakan setiap orang yang datang kepada Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hatinya, dan selalu datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dengan siapa orang mau samakan dia? Karena dia adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan itu beda. Orang-orang yang dipilih Tuhan itu beda. Maka firman Tuhan katakan apa? Kambing-kambing di sebelah kiri dan domba-domba di sebelah kanan. Kita orang Kristen, kita bilang kita orang Kristen. Tetapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, atau pagi atau malam, kita tidak pernah renungkan Taurat ini, maka kita sama dengan orang-orang dunia. Sekalipun kita bilang kita orang Kristen. Karena firman itu yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Kalau kita hanya mendengar dari telinga yang kiri keluar dari telinga yang kanan, sama saja. Tapi kalau kita dengar dan kita melakukan firman itu dalam kehidupan kita, maka dengan siapa orang bisa samakan kita? Tuhan katakan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bangsa kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan bangsa pilihan itu dipisahkan. Tuhan tidak mungkin satukan kambing dengan domba-domba ini, karena kambing di sebelah kiri dan domba di sebelah kanan. Saya pernah Tuhan kasih lihat tentang domba dan kambing ini. Waktu itu saya baru lahir baru dan saya belum mengerti. Itu saya ada di Bandung. Itu pas malam-malam Tuhan kasih lihat saya seperti di sebelah barat. Saya lihat di sebelah barat itu Tuhan Yesus itu setengah badan saja. Dan dia berdoa duduk yang berdoa di atas batu itu, tapi batu itu berjalan ke sebelah sana. Dia berjalan ke sebelah sana, lalu saya perhatikan, tapi saya ada di dalam itu. Dalam satu ruangan, lalu kita ada banyak orang ada di dalam ruangan itu. Terus saya perhatikan, saya duduk di sebelah kanan dan ada orang juga duduk di sebelah kiri. Jadi bangku itu kayak di gereja begitu. Lalu berjejer begitu. Lalu saya perhatikan, kok saya ada di sebelah kanan sedangkan ini orang lain ada di sebelah kiri. Tapi Tuhan Yesus hanya lihat saya dan dia senyum. Waktu itu pas hari Paskah, malam Paskah. Tapi karena saya lahir baru, jadi saya belum mengerti. Saya belum mengerti itu apa arti daripada itu. Tapi dalam saya berdoa, Tuhan tunjukkan itu. Lalu dia kasih firman itu, baru saya mulai mengerti. Oh, ini sudah yang maksud Tuhan. Domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kiri. Yang dimaksud domba itu orang-orang terpilih. Orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang selalu melakukan firman Tuhan, dengan siapa dia bisa dapat disamakan. Kalau kita memang hidup dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam, dan kita dibangun di atas dasar firman yang teguh, karena Yesus adalah firman itu sendiri, maka kita akan kuat. Kita tidak akan goyah. Apapun terjadi dalam kehidupan kita, kita diam. Sekalipun mungkin orang bilang kita tidak punya uang, juga kita diam. Karena kita tahu siapa yang akan menyediakan itu bagi kita. Siapa yang menyediakan itu bagi kita. Apa kesaksian satu baru berapa hari yang lalu. 2-3 hari yang lalu. Saya punya uang itu 100.000. Lalu uang 100.000 itu saya taruh di saya punya buku rekening. Tiba-tiba saya pakai belanja. Lalu tiba-tiba yang kecil di rumah ini dia bilang,
besok ketemu kumpul uang 30 karena mau pergi berenang, bayar kolam renang. Terus saya duduk diam, saya hanya pikir saja ya, tadi saya sudah belanja loh, uang ini kan tinggal sekian. Jadi uang ini tinggal sekian berarti kalau dia buat 30 berarti tinggal sekian. Tapi waktu saya balik, saya buka itu buku, kok uang ini sudah 100 lebih. Padahal jadi 50 ini dari mana? Itu saya pikir uang itu sampai sekarang, toh? Maksudnya uang ini dari mana? Saya pakai beli ikan juga, toh? Lalu uang yang 50 ini dari mana? Jadi Tuhan itu bisa buat dengan cara apa saja. Tuhan itu dia buat dengan cara apa yang ada, kita baru pikirkan saja. Tuhan sudah sediakan itu untuk kita. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang betul-betul takut akan Dia, orang-orang yang menjaga kekudusan di hadapan Dia, Dia pasti banyak buat mujizat untuk kita lihat. Dan kita tercengang-cengak. Jadi waktu itu saya tunggu si Mbak ini datang, jangan sampai si Mbak ini dia salah mengembalikan uang ke saya gitu toh, untuk mungkin nanti dia bilang Betina itu uang kemarin beta kasih kembali lebih kayak gitu toh. Tapi beta duduk tuh berdiri, Mbak itu datang, saya beli ikan, dia tidak ngomong apa-apa sama saya. Dia tidak ngomong apa-apa sama saya. Berarti uang yang 50 yang baru-baru itu dari mana ya? Saya sendiri bilang gitu toh. Tapi saya tahu karena itu sudah sering Tuhan buat itu untuk saya, jadi saya tahu itu pasti dari Tuhan. Dan kita percaya kalau orang yang mengandalkan Tuhan, bagi orang-orang yang cinta akan Tuhan, yang takut akan Tuhan, itu pasti dia ada bersama-sama dengan Yesus dan dibangun di atas batu atau Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kita dibangun di atas batu yang kuat dan yang teguh. Adalah firman Tuhan, karena batu itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka kita akan hidup bersama-sama dengan Dia, dan kita tidak takut apapun terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada untuk kita di saat kita berseru kepadanya. Tetapi di sini ada firman Tuhan lagi dikatakan bahwa di sini kita lihat di ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali, di sini dikatakan yang tadi disambung, dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang banjir, datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun, Tetapi kita lihat di sini, siapa yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Nah, di sini yang dibilang, kenapa dikatakan firman Tuhan bahwa ada dua macam dasar atau dua macam fondasi. Di sini kan kalau fondasi itu berarti orang yang dibangun ada fondasinya, tapi dibangun di atas tanah ini beda. Dibangun di atas tanah, mereka tidak pakai lagi fondasi, tapi hanya dibangun seperti itu saja. Banyaknya kita lihat kayak rumah-rumah kayu kayak gitu ya. Mereka kebanyakan kan tidak pakai fondasi, kebanyakan langsung dibangun. Dan itu firman Tuhan katakan bahwa kalau ada banjir datang, badai datang, itu rumah itu akan roboh dan rusak. Nah, itu yang dibicarakan tentang orang Kristen yang setengah-setengah dengan Tuhan, orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, waktu persoalan datang, masalah datang, sakit penyakit datang, mereka akan lari, tidak tahu mau kemana. Mereka mau cari dukun kah? Mereka mau cari dokter kah? Mencari tabib untuk menyembuhkan mereka, atau mencari orang dunia untuk menyelesaikan persoalan mereka. Itu yang dibangun di atas tanah.
Jadi waktu ada persoalan datang, masalah datang dalam kehidupan mereka, mereka tidak tahu mau lari kemana. Beda dengan orang-orang percaya. Beda dengan orang-orang yang dibangun di atas batu. Adalah Tuhan Yesus sendiri, adalah firman itu sendiri. Itu beda dengan yang dibangun di atas tanah. Dibangun di atas tanah ini orang-orang yang mungkin setiap minggu juga mereka pergi ke gereja. Mungkin juga setiap minggu juga mereka melakukan tugas tanggung jawab di gereja. Tetapi hidupnya yang utama ini di sini dilihat dari hidup. Kegiatan ada kalanya itu melelahkan badan. Tapi Tuhan tidak ingin supaya kita itu binasa. Maka Tuhan mau menyelamatkan jiwa, karena jiwa itu yang akan ada di api neraka, itu jiwa. Bukan roh, bukan tubuh. Karena roh kembali kepada Allah, tubuh kembali kepada tanah, tapi jiwa itu yang akan hidup. Jiwa itu yang dicubit rasa sakit, itu yang namanya jiwa. Nah, ini orang-orang ini kalau tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, mereka tidak akan mencari batu penjuru itu atau mencari firman-Nya yang punya firman ini. Maka di saat badai datang, persoalan datang, masalah datang, sakit penyakit datang, mereka tidak bisa, mungkin mereka Tuhan panggil pulang mereka dengan mereka tidak bisa kembali ke rumah Bapa. Sekalipun kita bilang kita orang Kristen, tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan di dalam kita punya hidup, kita tidak bisa. Karena firman Tuhan bilang hampir saja orang benar tidak diselamatkan. Hampir. Berarti mungkin di saat kita duduk, di saat kita berbicara, mungkin di situ kita ada salah ngomong, kita salah katakan sesuatu. Di saat itu Tuhan datang, kita tidak bisa diselamatkan. Maka itu banyak orang, firman Tuhan katakan banyak orang yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Banyak orang yang datang cari Tuhan, tapi sedikit saja orang yang masuk ke surga. Ya, kita bersyukur bahwa kita ada di dalam bangsa pilihan Tuhan. Bahwa Tuhan memilih kita, maka Tuhan bilang, kalau satu orang diselamatkan di dalam keluarga, berarti seisi keluarga diselamatkan. Jadi kalau kita diselamatkan, kita perlu juga selamatkan keluarga kita, mungkin anak-anak kita, suami kita, orang tua kita, perlu harus diselamatkan. Jadi banyaknya kita orang Kristen ini mau dengar firman Tuhan itu yang sedap-sedap, yang enak didengar. Mereka tidak mau dengar itu tentang yang akan kemana. Mereka tidak mau dengar. Kebanyakan mereka mau itu semua orang Kristen itu masuk surga. Kebanyakan kita orang Kristen seperti itu. Tapi saya mau katakan bahwa tidak semua orang Kristen itu masuk ke surga. Yang hanya melakukan firman Tuhan, itu yang bisa pergi. Kenapa Tuhan bilang, kalau kita mau masuk di jalan yang sempit itu, kalau mau masuk di jalan yang sempit itu susah. Tapi jalan sempit itu yang akan masuk ke surga. Tapi jalan yang lebar itu menuju kepada kebinasaan. Jadi usahakan untuk kita masuk ke jalan yang sempit itu. Kenapa Tuhan Yesus itu waktu disalibkan, waktu dibawa itu melalui dengan jalan yang berliku-liku untuk masuk ke jalan Via Dolorosa itu, jalan Via Dolorosa untuk disalibkan itu. Jatuh bangun. Itu yang tujuan Tuhan, bahwa kalau kamu mau datang kepada saya, kamu harus melalui jalan sempit itu. Jalan sempit itu tujuannya apa? Kita cari firman Tuhan, kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita serahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan kita sebagai orang Kristen dibangun di atas tanah, tapi kita harus dibangun di atas batu yang teguh, ialah firman Tuhan, karena Yesus adalah firman itu sendiri. Kita harus dengan Tuhan Yesus supaya kita bisa diselamatkan. Dan kalau kita sudah diselamatkan, berarti keluarga kita juga harus kita usahakan untuk mereka diselamatkan.
Itu yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi ada 2 dasar itu, ialah 2 macam dasar atau fondasi di dalam kehidupan orang-orang percaya maupun juga orang yang kurang percaya. Kalau kita sudah percaya, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Bagi orang-orang yang percaya, sekalipun mungkin hari ini kita dengan air mata, tapi besok mungkin kita ada sukacita. Karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok itu mempunyai kesusahan sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Amin.